Hai semuanya, balik lagi bareng Uyap di sini di channel Say Something. Kali ini kita balik di segmen kisah cerita. Jadi kisah cerita kali ini kita akan ngebahas teknologi yang lagi kontroversial nih. Jadi ada teknologi yang namanya deepfake AI. Ada beberapa mungkin yang udah nggak asing sama teknologi deepfake ini. Jadi deepfake ini adalah teknologi yang bikin video seolah-olah orang tuh ngomong atau ngelakuin sesuatu yang sebenarnya mereka nggak lakuin. Dan seberapa dalam sih kalian ngerti soal deepfake ini? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas dari apa itu deepfake, gimana cara kerjanya, sampai bahaya dan dampaknya. So, siap-siap aja kita bakal nyelam lebih dalam di dunia deepfake yang super heboh ini. Let's dive in. Oke, pertama-tama apa sih deepfake itu? Jadi, deepfake itu adalah teknologi AI yang bikin video atau gambar seolah-olah orang dalam video tersebut ngelakuin atau ngomong sesuatu yang sebenarnya nggak mereka lakuin. Misalnya nih, ada contoh. Kalian ngeliat video seorang presiden lagi ngomong hal yang sebenarnya dia nggak pernah bilang. Keren kan? Tapi pastinya ngeri. Jadi, deepfake ini menggunakan teknik yang disebut deep learning dan neural networks. Intinya, teknologi ini belajar dari banyak data, kayak foto dan video seseorang, terus dibikin nih video baru yang kelihatannya kayak asli banget. Sekarang aku bakal ngejelasin gimana cara deepfake kerja. Jadi, deepfake itu pakai algoritma AI yang disebut autoencoder dan generative adversarial networks atau GANs. Jadi autoencoder ini kayak ngedit foto jadi lebih detail, sementara GANs itu bikin foto atau video yang benar-benar baru. Jadi GANs ini ngelawan satu sama lain, satu sisi bikin gambar baru, sementara sisi lainnya ngebandingin gambar itu dengan yang asli. Hasilnya, gambar atau video itu benar-benar realistis. Oke, sebelum kita masuk ke sisi gelap deepfake, kita akan bahas sisi positif dari deepfake ini. Jadi teknologi ini bisa digunain buat bikin film atau video game. Misalnya nih, bikin karakter virtual yang mirip banget sama orang beneran, atau menghidupkan kembali aktor yang udah meninggal. Keren banget kan? Nah, ini dia nih contoh-contoh di film yang pakai deepfake yang bikin efeknya jadi super keren. Jadi teknologi ini memang punya potensi besar nih kalau dibuat sesuatu atau digunakan untuk sesuatu yang positif. Tapi sebenarnya nggak semua hal tentang deepfake itu positif. Ada juga sisi gelapnya, seperti penyebaran hoax dan penipuan. Misalnya nih ada video deepfake yang bisa bikin orang-orang kelihatan kayak ngomong hal-hal yang nggak pernah mereka ucapin. Atau bahkan deepfake ini bisa digunain untuk memfitnah orang. Dan kalian bisa bayangin nih gimana kalau deepfake ini bener-bener dipakai buat nyebarin berita palsu, hoax misalnya, atau ngerusak reputasi orang, dan bener-bener bisa bikin kerusakan serius di masyarakat. Sekarang kita lihat bareng-bareng nih beberapa kasus nyata yang udah bikin heboh. Misalnya ada kasus di mana video deepfake bikin salah satu politisi kelihatan kayak ngomong hal yang kontroversial padahal semuanya itu palsu. Dan kasus ini bikin heboh dan ngundang banyak pro kontra di mata masyarakat. Dan reaksi publik juga beragam nih, ada yang marah, ada juga yang skeptis. Dan ini bener-bener nunjukin kalau betapa bahayanya deepfake kalau digunain dengan salah atau digunain untuk hal-hal negatif.
Dan deepfake juga punya dampak besar nih terhadap privasi dan keamanan. Kalian bisa bayangin nih, misal video deepfake dipakai buat bikin pornografi palsu atau bikin penipuan. Dan ini benar-benar bisa ngancem privasi orang dan bikin stres mental. Dan kalian bisa ngerasain sih gimana kalau kalian misalnya jadi korban dari deepfake ini gitu loh. Dan maka dari itu penting banget nih buat teman-teman di sana buat hati-hati dan waspada terhadap konten yang sering kita lihat di internet, dan butuh pendewasaan juga sih untuk menilai konten-konten yang beredar di internet, karena banyak banget nih konten-konten yang kontroversial, dan itu kita nggak tahu nih ini real atau fake. Siapa tahu itu konten dari salah seorang yang menggunakan deepfake buat bikin hal negatif. Jadi gimana sih cara ngadepin masalah ini? Pertama, penting banget nih buat teman-teman harus punya regulasi yang jelas tentang penggunaan deepfake. Dan beberapa negara udah mulai bikin undang-undang buat ngatur masalah ini. Dan itu langkah yang positif sih menurut aku. Kita juga bisa bantu dengan cara ngecek fakta dan lebih hati-hati dalam nge-share informasi. Jangan gampang percaya juga sama apa yang kita lihat di internet tanpa verifikasi yang lebih jelas. Oke teman-teman, saya something, waktunya kita diskusi kecil-kecilan tentang deepfake ini. Jadi gimana nih menurut kalian tentang teknologi deepfake ini? Mungkin bakal digunain untuk hal yang lebih positif, atau bakalan nanti ada sesuatu yang negatif karena penyalahgunaan deepfake ini? Buat kalian yang udah paham tentang deepfake ini, silahkan tinggalin kolom komentar biar kita semua sama-sama belajar, biar gak jadi bodoh dalam menilai sesuatu yang beredar di internet. Dan mungkin kita bakal ngebacain nih komentar-komentar tentang masalah ini di video selanjutnya, dan aku harap sih kalian bisa ngeramein di kolom komentar. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang deepfake, dan semoga kalian jadi lebih paham tentang teknologi ini dan dampaknya kayak gimana. Dan jangan lupa sekali lagi buat like, komen, subscribe, share video ini, ramein di kolom komentar juga, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa tahu nih updatean terbaru video-video dari Say Something di segmen kisah cerita. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, terus dukung Say Something. Dan buat teman-teman Say Something di sana, semoga ditambahkan rezekinya, diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton. Uya pamit, Say Something pamit. Sampai jumpa di kisah cerita selanjutnya.